Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat MI Ummu Sabri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mari sama-sama mengucapkan hamdalah. Selanjutnya, salawat dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat salawat kita ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MI Pesri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa Ramadan adalah ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, khususnya kaum muslim yang beriman dan bertakwa, agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentunya dalam berpuasa, hendaknya kita tidak hanya berpuasa secara lahiriah saja, akan tetapi hendaknya pula kita melakukan ibadah puasa secara batiniah juga. Sahabat MI Ummu Sabri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat 3 tingkatan orang yang melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tingkatan yang pertama yaitu puasa awam. Puasa awam ini merupakan tingkatan yang paling terendah dari tingkatan puasa yang lainnya. Karena seseorang yang melakukan ibadah puasa awam ini hanya menahan diri dari rasa lapar, rasa haus, dan juga rasa muntah dengan sengaja. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tabrani, yang artinya banyak orang-orang yang melakukan ibadah puasa, tetapi yang dia dapatkan hanya rasa lapar dan juga rasa haus saja. Tidak ada amalan atau pahala apapun yang dia dapatkan dari puasa yang dilakukannya selama 14 jam ini. Karena dia hanya menahan 2 perkara tadi, yaitu menahan rasa lapar dan juga menahan rasa haus saja. Selanjutnya, untuk tingkatan puasa yang kedua yaitu puasa khusus. Pada puasa khusus ini, seseorang tidak hanya menahan diri dari rasa lapar dan juga rasa haus saja, tetapi dia juga menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia harus menjaga pandangannya, hidungnya, lidahnya dari perkataan berdusta, mencela orang lain, berbohong, dan juga melakukan pembicaraan yang buruk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta telinganya pun harus ia jaga, di mana ketika dia mendengar ada seseorang yang mencela dirinya, maka hendaknya lah dia bersabar dan tidak membalas celaan orang tersebut, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, bahwa yang artinya, jika seseorang mencela kamu, maka janganlah kamu membalas orang tersebut dengan celaan. Cukup dengan mengatakan inni shaimun. Inni shaimun berarti bahwasanya saya sedang berpuasa. Menurut para ulama,
Inni so'imun bisa kita ucapkan sebanyak 2 kali. Di mana inni so'imun yang pertama bertujuan untuk meyakini diri kita sendiri bahwasanya inni so'imun, saya sedang berpuasa, maka janganlah saya terpancing dengan perkataan orang yang tadi. Inni so'imun yang kedua berarti bahwa atau bertujuan untuk mengatakan pada orang tersebut bahwasanya inni so'imun, saya sedang berpuasa, maka tolong janganlah kamu mencela saya. Sahabat Emi Ummu Sabri yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah puasa yang spesial, di mana tingkatan puasa ini adalah tingkatan puasa yang tertinggi dari pada kedua tingkatan yang sudah dijelaskan tadi. Pada tingkatan puasa spesial ini, seseorang tidak hanya menahan dirinya dari rasa lapar, rasa haus, ataupun menahan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga hati nuraninya senantiasa terpaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma itu, tetapi pikiran dan hati juga senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seseorang yang berada pada tingkatan puasa spesial ini, apabila sedikit saja di pikirannya lalai dari Allah atau hati nuraninya sedikit saja tidak terpaut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka puasanya ini dikatakan batal. Sahabat Emi Ummu Sabri yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk golongan puasa yang paling atas ini, yaitu puasa spesial, hanya beberapa orang saja yang termaksud ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa melakukan puasa spesial, seperti para nabi, para rasul, dan para sidikin. Nah, sahabat Emi Ummu Sabri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tingkatan-tingkatan puasa bagi orang yang sedang melakukan berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Kita sebagai umat muslim hendaknya melakukan puasa pada tingkatan khusus, yaitu hendaknya kita tidak hanya menahan diri dari rasa lapar dan rasa haus saja, tetapi juga kita menjaga seluruh anggota badan kita agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian Ramadan Senja singkat yang saya bawakan hari ini. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan yang dapat menjuruskan kita ke dalam dosa, sehingga nilai pahala kita berkurang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.